Pernahkah Anda merasakan kaki Anda mulai terasa lelah seiring bertambahnya usia? Mungkin Anda merasa, meskipun sudah berusaha makan dengan pola sehat dan tetap aktif, kaki tetap terasa berat dan tak bertenaga. Anda tidak sendirian. Banyak orang yang telah berusia di atas 60 tahun sering berpikir bahwa semua buah adalah pilihan yang menyehatkan, karena buah-buahan itu alami, bukan? Namun, tahukah Anda bahwa ada fakta mengejutkan yang perlu Anda ketahui? Beberapa jenis buah yang kita konsumsi justru dapat melemahkan kaki kita, memicu rasa sakit peradangan, bahkan memperburuk masalah sirkulasi darah. Dampaknya, aktivitas sehari-hari bisa menjadi semakin sulit dan membebani. Makanan yang kita pilih untuk konsumsi berperan langsung dalam mendukung atau bahkan merusak kondisi tubuh kita, terutama bagi orang tua. Buah-buahan yang kita makan tidak hanya memengaruhi sistem pencernaan, tetapi juga otot, persendian, dan saraf kita, khususnya di bagian bawah tubuh seperti kaki, lutut, pergelangan kaki, dan pinggul. Bagi orang dewasa yang lebih tua, memilih buah yang salah bisa sangat berdampak pada kualitas hidup. Ini bisa menjadi perbedaan antara tetap aktif dan bugar, atau malah semakin sering merasakan rasa sakit dan kekakuan, bahkan bergantung pada orang lain untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi, penting bagi kita untuk mengetahui mana saja buah-buahan yang sebaiknya dihindari, agar kesehatan kaki dan tubuh kita tetap terjaga dengan baik. Mari kita telusuri lebih lanjut dengan melihat 7 buah yang sebaiknya dihindari oleh orang tua. Anda akan terkejut mengetahui bagaimana buah-buahan ini bisa membahayakan kesehatan kaki Anda, meskipun mereka terlihat sehat dan menyehatkan. Namun sebelum kita melanjutkan, jika Anda belum berlangganan, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pembaruan terbaru. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin terus mendapat informasi yang berguna, tinggalkan komentar dengan mengetikkan, kalau tidak, komentari 0, agar saya tahu bagaimana cara memperbaiki dan meningkatkan kualitas konten di masa depan. Terima kasih telah bergabung, dan mari kita lanjutkan untuk mengetahui lebih dalam tentang buah-buahan yang perlu Anda waspadai. 1. Nanas, pemicu peradangan yang diam-diam. Menyelinap nanas, buah tropis yang sering disebut-sebut sebagai pemilik segudang manfaat kesehatan, ternyata memiliki sisi gelap yang sering terabaikan. Meskipun banyak orang menganggapnya sebagai buah yang dapat menyembuhkan berkat kandungan bromelina, yang diklaim dapat mendukung pencernaan serta meredakan peradangan, kenyataannya nanas bisa menjadi musuh diam-diam bagi tubuh kita, terutama bagi orang-orang yang sudah berusia lanjut. Mengapa demikian? Salah satu alasan utamanya terletak pada kandungan alami yang dimiliki nanas, gula dan keasamannya. Kedua faktor ini, meskipun pada umumnya bermanfaat dalam jumlah yang wajar, bisa memberikan dampak yang berbeda jika dikonsumsi berlebihan, terutama pada tubuh yang sudah menua. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk mengelola lonjakan, gula darah dan asam yang terkandung dalam makanan menjadi semakin terbatas. Ini bukan hanya masalah rasa manis yang menyegarkan, tetapi juga masalah yang dapat membawa dampak serius bagi kesehatan kaki dan sendi Anda. Gula yang terkandung dalam nanas memiliki sifat yang cepat meningkatkan kadar gula darah, yang pada gilirannya dapat menyebabkan peradangan pada tubuh. Peradangan ini akan semakin parah jika tubuh Anda sudah terpapar dengan kondisi tertentu, seperti radang sendi atau masalah dengan sirkulasi darah. Pembuluh darah kecil yang memberi nutrisi pada otot-otot dan sendi-sendi di kaki akan terpengaruh oleh lonjakan gula darah yang tajam ini, yang menyebabkan kerusakan jangka panjang. Anda mungkin tidak langsung merasakannya, tetapi setelah beberapa waktu, Anda mungkin mulai merasa adanya pembengkakan pada pergelangan kaki, nyeri tumpul pada lutut atau sensasi terbakar setelah berdiri dalam waktu lama. Semua itu adalah tanda-tanda dari peradangan yang merayap perlahan namun pasti. Selain itu, asam dalam nanas juga bisa menjadi pemicu yang tidak kalah berbahaya. Asam ini, meskipun memberikan rasa segar, dapat memperburuk kondisi peradangan yang sudah ada. Bagi orang tua, ini bisa menjadi masalah yang tak terlihat sebab tubuh mereka semakin kesulitan untuk mengatasi efek negatif dari konsumsi makanan yang terlalu asam. Asam ini juga bisa menyebabkan iritasi pada sistem pencernaan,
dan memperburuk gejala yang muncul pada sendi-sendi yang sudah rentan, terutama di area kaki dan lutut. Bromelain, enzim yang dikandung dalam nanas, memang memiliki efek positif dalam membantu pencernaan dan meredakan peradangan dalam banyak kasus. Namun bagi mereka yang mengonsumsi obat-obatan tertentu, terutama pengencer darah, bromelain dapat memperburuk kondisi tubuh. Bromelain memiliki kemampuan untuk meningkatkan efek obat-obatan ini, yang bisa berisiko memperburuk memar, kelemahan pada kaki, atau bahkan meningkatkan kemungkinan cedera. Ini bisa menjadi masalah yang lebih serius, karena gejalanya sering tidak terlihat langsung, sehingga banyak orang tidak menyadari bahayanya. Inilah mengapa penting untuk berhati-hati dengan konsumsi nanas, meskipun buah ini terlihat begitu segar dan menyegarkan. Meskipun nanas memberikan manfaat bagi sebagian orang, bagi mereka yang berusia lebih tua atau memiliki kondisi tertentu, buah ini bisa menyimpan potensi risiko kesehatan yang lebih besar daripada yang disadari banyak orang. Jadi, sebelum menambahkan irisan nanas ke dalam smoothie pagi Anda atau mencampurkannya ke dalam salad buah favorit, pikirkan 2 kali. Terkadang, apa yang terlihat sehat belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi tubuh yang sudah menua. Dengan memperhatikan efek jangka panjang yang dapat ditimbulkan oleh nanas, Anda mungkin ingin meninjau kembali pilihan buah-buahan yang Anda konsumsi. 2. Pisang, si penipu berotot. Pisang adalah salah satu buah yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dengan reputasinya sebagai buah super yang kaya akan kalium, pisang sering disebut-sebut sebagai buah yang sempurna untuk menjaga kesehatan otot. Tidak hanya itu, pisang juga dikenal karena teksturnya yang lembut, rasa manisnya yang alami, dan kemudahan dalam pencernaan. Sangat wajar jika pisang menjadi pilihan utama banyak orang, terutama bagi para lansia yang membutuhkan makanan yang mudah dicerna dan bergizi. Namun tahukah Anda bahwa pisang, yang selama ini dianggap sebagai sahabat bagi tubuh yang menua, bisa jadi menyimpan bahaya yang tersembunyi? Pisang memiliki kandungan gula dan pati yang tinggi, yang meskipun bermanfaat bagi sebagian orang, dapat berpotensi menjadi masalah serius bagi mereka yang sudah berusia lanjut. Masalah utama terletak pada kandungan karbohidratnya, terutama ketika pisang mulai matang. Pisang yang matang kaya akan gula yang mudah diserap tubuh, yang dapat memicu lonjakan insulin dalam darah. Pada usia yang lebih tua, kemampuan tubuh untuk mengelola gula darah ini semakin menurun, sehingga lonjakan gula yang cepat dapat berpengaruh buruk bagi kesehatan. Salah satu dampak yang sering kali tidak terlihat adalah penambahan berat badan, terutama di area perut dan kaki. Pisang yang mudah dikonsumsi dengan cara yang berlebihan, tanpa kita sadari, dapat memperburuk kondisi ini. Seiring berjalannya waktu, retensi air akibat konsumsi gula yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan kaki terasa lebih berat dan lebih bengkak. Sirkulasi darah yang tidak lancar, terutama di tungkai bawah, semakin memperburuk keadaan, menyebabkan sensasi berat di kaki yang semakin terasa setiap hari. Ini adalah salah satu alasan mengapa Anda sering merasa kaki Anda semakin berat setelah makan pisang. Bahkan aktivitas ringan seperti menaiki tangga bisa menjadi lebih sulit dan menyakitkan karena sirkulasi yang buruk. Selain itu, pisang juga dapat mempengaruhi energi tubuh dengan cara yang tidak terduga. Banyak orang yang merasakan lonjakan energi setelah makan pisang. Namun apa yang sering terjadi setelah itu? Lonjakan energi ini seringkali diikuti dengan penurunan yang tajam, sebuah kehancuran energi yang menguras tubuh. Bagi tubuh yang sudah menua, pemulihan dari kelelahan ini bisa memakan waktu lebih lama. Dan gejala seperti kram atau kelelahan yang datang lebih cepat menjadi tanda bahwa tubuh tidak lagi mampu menangani lonjakan energi yang datang begitu cepat dan menghilang begitu mendalam. Pisang, yang dulunya dianggap sebagai camilan sehat, bisa menjadi penyabotase diam-diam bagi kesehatan tubuh yang sudah menua. Meskipun buah ini menawarkan banyak manfaat, terutama untuk mereka yang membutuhkan sumber energi yang cepat, bagi orang tua, pisang justru dapat menjadi bumerang bagi kesehatan. Kehidupan yang sibuk dengan rutinitas sehari-hari membuat kita cenderung mengabaikan tanda-tanda tubuh kita yang memberi sinyal. Pisang, yang seringkali dimakan begitu saja sebagai camilan ringan, bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuh jika tidak dikonsumsi dengan bijak.
Bukan berarti pisang itu buruk untuk semua orang. Bagi sebagian orang, terutama mereka yang masih muda atau memiliki metabolisme yang lebih baik, pisang bisa menjadi pilihan makanan yang menyegarkan dan menyehatkan. Tetapi bagi banyak orang tua, kebiasaan makan pisang setiap hari bisa membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat. Ketika sebuah buah yang kita anggap sebagai teman, ternyata berpotensi menyebabkan masalah bagi tubuh yang sudah menua, kita perlu berhati-hati dan mempertimbangkan efek jangka panjang yang bisa ditimbulkan. Dengan memahami lebih dalam tentang bagaimana pisang dapat mempengaruhi tubuh kita, terutama pada usia yang lebih lanjut, kita bisa lebih bijak dalam memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jika pisang yang selama ini kita anggap sebagai camilan sehat bisa menyabotase kesehatan kita, maka saatnya untuk melihat lebih jauh lagi dan mungkin mencari buah lain yang bisa memberikan manfaat lebih besar tanpa membawa efek samping yang merugikan. Jadi meskipun pisang adalah buah yang mudah didapat dan menyegarkan, mari kita mulai memperhatikan bagaimana tubuh kita meresponsnya, terutama bagi mereka yang sudah berusia lebih tua. Karena pada akhirnya, kesehatan yang kita rawat dengan baik akan membawa dampak positif bagi kualitas hidup kita di masa depan. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang pilihan makanan yang kita konsumsi, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana untuk tubuh kita. 3. Anggur, buah kecil, dengan dampak peradangan yang besar. Anggur adalah salah satu buah yang tampak begitu tidak berbahaya. Dengan ukurannya yang kecil, tekstur lembut, dan rasa manis yang menggoda, anggur sering dianggap sebagai camilan yang menyegarkan dan menyehatkan. Bahkan, banyak orang yang mempercayai bahwa anggur, terutama yang merah atau ungu, baik untuk kesehatan jantung karena kandungan antioksidannya yang tinggi. Karena ukurannya yang kecil, kita seringkali menganggapnya sebagai camilan ringan yang bisa dimakan dalam jumlah banyak tanpa memberi dampak buruk pada tubuh. Namun, tahukah Anda bahwa meskipun tampaknya aman, anggur ternyata bisa memberikan dampak besar bagi kesehatan tubuh, khususnya kaki Anda? Masalah utama yang seringkali tidak diperhatikan adalah kandungan fruktosa dalam anggur. Fruktosa, berbeda dengan glukosa, adalah jenis gula yang lebih sulit diolah tubuh. Sementara glukosa dapat dengan mudah digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Fruktosa harus terlebih dahulu dimetabolisme di hati. Ketika konsumsi fruktosa berlebihan, hati akan mengubahnya menjadi lemak dan asam urat. Ini adalah masalah yang serius karena kelebihan asam urat dalam tubuh dapat menyebabkan penyakit asam urat, kondisi yang sangat menyakitkan yang seringkali pertama kali menyerang sendi-sendi di kaki atau lutut. Bayangkan betapa mengerikannya rasa sakit yang disebabkan oleh serangan asam urat yang datang tiba-tiba. Namun, meskipun Anda tidak mengidap penyakit asam urat, konsumsi fruktosa yang berlebihan tetap dapat menyebabkan peradangan pada tubuh. Peradangan ini bisa berkembang perlahan-lahan, merusak sendi dan otot di kaki Anda tanpa Anda sadari. Pada awalnya Anda mungkin hanya merasakan sedikit ketidaknyamanan, seperti kaki yang sedikit lebih kaku dari biasanya, atau perasaan tidak nyaman setelah berdiri lama. Namun, seiring waktu, kondisi ini bisa semakin buruk. Ketegangan yang kronis dan nyeri pada kaki Anda bisa membuat aktivitas sehari-hari seperti berjalan atau naik tangga terasa lebih sulit dan menyakitkan. Inilah salah satu akibat dari mengonsumsi anggur secara berlebihan, meskipun Anda tidak langsung merasakan dampaknya. Salah satu alasan mengapa anggur dapat dengan mudah menyebabkan konsumsi berlebihan adalah karena kemudahan mengonsumsinya. Anggur sangat mudah dimakan dalam jumlah besar tanpa kita sadari. Sekadar segenggam anggur di tangan saat menonton acara TV, beberapa biji lagi saat Anda memasak makan malam, dan sebelum Anda menyadarinya, Anda telah mengonsumsi sejumlah besar gula. Gula ini, meskipun berasal dari sumber alami seperti anggur, tetap memberikan dampak yang sama pada tubuh, terutama pada tubuh yang lebih tua dan semakin sulit mengelola gula dalam darah. Gula yang terus-menerus masuk ke dalam tubuh dapat mendatangkan malapetaka pada sendi dan otot yang sudah rentan, memperburuk kondisi yang sudah ada, dan menyebabkan masalah kesehatan yang lebih serius. Bayangkan saja jika buah sekecil anggur, yang terlihat begitu tak berbahaya bisa menimbulkan kerusakan besar seperti itu.
Bagaimana jika kita mengonsumsi buah lain yang lebih besar, seperti semangka? Semangka, yang tampaknya sangat menghidrasi dan menyegarkan, bisa mengandung dosis gula yang sangat tinggi yang tersembunyi dalam setiap potongannya. Ini adalah bom gula yang tersembunyi, yang seringkali tidak kita sadari saat kita menikmatinya. Jika anggur yang kecil saja bisa memberikan dampak peradangan yang besar, bayangkan apa yang bisa ditimbulkan oleh buah lain yang lebih besar dengan kandungan gula yang jauh lebih tinggi. Jika Anda merasa tertarik dengan informasi ini dan ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana konsumsi buah bisa mempengaruhi kesehatan tubuh, tulis A di kolom komentar. Ini adalah informasi yang penting, karena banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa camilan yang tampaknya sehat dan menyegarkan bisa memberi dampak besar pada tubuh kita, terutama ketika kita semakin menua. Mengingat betapa mudahnya kita terjebak dalam kebiasaan makan buah yang tampaknya sehat, penting untuk lebih berhati-hati dalam memilih buah dan memperhatikan bagaimana tubuh kita meresponsnya. Dengan informasi ini, kita menjadi lebih bijaksana dalam memilih makanan yang benar-benar memberikan manfaat bagi tubuh kita, tanpa menyebabkan masalah yang tersembunyi. Setiap buah memiliki manfaatnya, namun juga ada potensi risiko yang perlu kita pertimbangkan, terutama ketika kita bertambah tua. Jadi mari kita mulai lebih bijak dalam memilih buah, dan memastikan bahwa apa yang kita makan benar-benar mendukung kesehatan kita secara keseluruhan. 4. Semangka, sumber hidrasi palsu. Semangka adalah buah yang tak terpisahkan dari kenangan indah di musim panas. Banyak dari kita yang langsung teringat akan piknik di bawah sinar matahari, menikmati irisan semangka yang segar sambil berbincang dengan keluarga atau teman. Buah ini tampaknya adalah pilihan yang sempurna untuk memberikan kesejukan, menghidrasi tubuh, dan menyegarkan perasaan. Irisannya yang manis, segar, dan lembut di perut menjadikannya camilan yang sangat digemari. Tetapi bagi orang tua yang khawatir tentang kekuatan kaki dan kesehatan persendian mereka, semangka mungkin bukanlah pilihan yang begitu aman, meskipun buah ini tampak tidak berbahaya. Masalah utama terletak pada indeks glikemik semangka yang cukup tinggi. Indeks glikemik adalah ukuran seberapa cepat makanan dapat meningkatkan kadar gula darah setelah dikonsumsi. Semangka, dengan kandungan gula alami yang cukup tinggi, menyebabkan peningkatan cepat dalam kadar gula darah setelah dimakan. Ini menjadi masalah besar, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah peredaran darah atau bagi penderita diabetes dan pradiabetes. Lonjakan gula darah yang tajam dapat memperburuk peradangan pada kaki dan tungkai yang sudah rentan akibat penuaan. Bagi orang yang sudah menghadapi masalah dengan kesehatan sendi, efek ini bisa sangat mengganggu. Retensi air adalah masalah lain yang seringkali datang tanpa diduga. Meskipun semangka terkenal karena kandungan airnya yang tinggi, membuatnya menjadi pilihan populer saat cuaca panas. Kandungan gula dalam semangka justru dapat menyebabkan tubuh menahan cairan lebih banyak daripada yang diperlukan. Ironisnya, meskipun semangka sebagian besar terdiri dari air, kelebihan gula yang terkandung di dalamnya dapat mengganggu keseimbangan cairan dalam tubuh. Retensi air ini dapat memperparah pembengkakan di area-area tubuh yang sering mengalami penumpukan cairan seperti pergelangan kaki, lutut, dan kaki. Bagi orang tua yang sudah merasa kesulitan dengan mobilitas mereka, pembengkakan ini hanya akan memperburuk kondisi mereka, membuat setiap langkah terasa lebih berat dan menyakitkan. Bahkan aktivitas ringan seperti berjalan atau berdiri lama bisa menjadi lebih sulit dan melelahkan. Selain itu, lonjakan glukosa yang cepat juga dapat memicu stres oksidatif dalam tubuh. Stres oksidatif adalah kondisi di mana terdapat ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas dan kemampuan tubuh untuk menetralkannya. Stres oksidatif ini dapat merusak pembuluh darah dan saraf, yang pada gilirannya memperburuk sirkulasi darah dan kesehatan sendi. Seiring berjalannya waktu, jika tubuh terus-menerus terpapar lonjakan glukosa yang cepat, Anda mungkin mulai merasakan peningkatan berat pada kaki Anda, atau merasa lelah setelah melakukan kegiatan yang sebelumnya terasa mudah. Ini adalah tanda-tanda bahwa tubuh tidak dapat lagi mengatasi lonjakan gula yang datang dari konsumsi semangka yang berlebihan. Meskipun semangka memiliki rasa yang sangat ringan dan segar, dalam tubuh, ia bisa bertindak sebagai camilan berkadar gula tinggi yang tidak hanya menambah rasa kenyang tetapi juga memberikan dampak yang lebih besar
daripada yang kita duga. Bayangkan sebuah buah yang tampaknya begitu menyegarkan, tetapi memberikan dampak buruk yang tersembunyi. Semangka, meskipun terasa begitu menyegarkan, ternyata dapat memperburuk masalah kesehatan yang ada, terutama pada tubuh yang lebih tua dan lebih rentan terhadap perubahan gula darah yang cepat. Dengan demikian, kita harus lebih bijaksana dalam mengonsumsi semangka, terutama bagi mereka yang memiliki masalah dengan diabetes, peredaran darah, atau kondisi kesehatan lainnya yang berhubungan dengan gula darah. Buah ini memang menyegarkan, tetapi konsumsi berlebihan dapat membawa dampak yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Oleh karena itu, sebaiknya kita memikirkan dengan lebih hati-hati kapan dan berapa banyak semangka yang sebaiknya kita makan agar tetap menjaga kesehatan tubuh kita. Jika semangka yang tampaknya menjadi teman di musim panas saja bisa menimbulkan masalah bagi kesehatan tubuh kita, bagaimana dengan makanan lain yang kita konsumsi setiap hari? Misalnya, makanan pokok yang kita nikmati setiap pagi, yang juga terkenal karena kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Mari kita pertimbangkan lebih lanjut, bagaimana buah-buahan dan makanan lain yang tampaknya sehat bisa memberikan dampak yang tersembunyi. Karena pada akhirnya, yang terbaik adalah memilih apa yang benar-benar bermanfaat bagi tubuh kita, bukan sekadar yang tampak menyegarkan. 5. Jeruk, serangan asam pada persendian. Bagi banyak orang, memulai hari dengan segelas jus jeruk sudah menjadi rutinitas yang tak terpisahkan. Segar, manis, dan menyegarkan, jus jeruk sering dianggap sebagai cara terbaik untuk memberikan dorongan energi di pagi hari. Selain itu, jeruk juga terkenal dengan kandungan vitamin C yang tinggi, yang dipercaya dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu tubuh melawan infeksi, dan meningkatkan vitalitas secara keseluruhan. Namun, bagi sebagian orang yang sudah lanjut usia, terutama mereka yang menghadapi masalah sendi, jeruk mungkin lebih banyak memberikan dampak negatif daripada manfaat. Pada kenyataannya, konsumsi jeruk bisa menimbulkan masalah yang sering tidak disadari banyak orang. Salah satu masalah utama yang ditimbulkan oleh jeruk terletak pada kandungan asam sitratnya yang cukup tinggi. Meskipun asam sitrat memiliki beberapa manfaat bagi tubuh, seperti mendukung pencernaan, bagi orang dewasa yang lebih tua, terutama mereka yang menderita radang sendi, bursitis, atau nyeri sendi kronis, asam ini dapat memberikan efek yang merusak. Bayangkan saja, asam ini dapat berfungsi seperti amplas pada tulang rawan yang sudah melemah dan rentan. Sebagai hasilnya, sendi-sendi yang telah terpengaruh oleh radang atau peradangan lainnya bisa semakin memburuk. Anda mungkin akan terbangun di pagi hari dalam keadaan kaku, dengan lutut yang sulit untuk ditekuk atau pinggul yang terasa sakit sepanjang hari. Ini adalah pengalaman yang sangat umum bagi banyak orang tua yang mengonsumsi jeruk secara berlebihan tanpa menyadari dampaknya pada kesehatan sendi mereka. Namun masalah tidak hanya terhenti pada keasaman jeruk. Jeruk juga mengandung sejumlah besar gula alami, terutama dalam bentuk fruktosa. Bagi tubuh yang sudah lebih tua, gula ini dapat menjadi masalah serius. Jeruk manis, atau segelas jus jeruk yang tampaknya sehat, mengandung lebih banyak gula dari yang kita kira. Konsumsi jeruk secara teratur, terutama dalam bentuk jus, dapat mengganggu kadar insulin dalam tubuh. Ketika kadar insulin terganggu, peradangan otot, pembuluh darah, dan jaringan ikat mulai terjadi. Dan ini paling terasa di tubuh bagian bawah, terutama pada kaki dan lutut. Kadar gula yang tinggi ini dapat memicu reaksi peradangan yang sistemik, memperburuk kondisi sendi yang sudah meradang, dan menyebabkan rasa nyeri yang terus-menerus. Pembengkakan pada kaki dan lutut bisa menjadi lebih parah, dan bahkan aktivitas sederhana seperti berjalan atau duduk lama dapat memperburuk keadaan. Selain itu, jika persendian Anda sudah meradang, tubuh Anda akan memerlukan waktu lebih lama untuk pulih. Proses pemulihan yang lebih lambat ini seringkali diiringi dengan penurunan rentang gerak. Anda mungkin merasakan kekakuan yang bertambah parah atau rasa nyeri yang menusuk pada sendi yang terpengaruh. Terlebih lagi, nyeri ini bisa menjadi lebih terasa setelah Anda duduk atau beristirahat dalam waktu yang lama, seolah-olah tubuh Anda semakin kesulitan untuk kembali ke keadaan normal setelah beraktivitas. Bagi orang yang sudah lanjut usia, gejala seperti ini tentu sangat mengganggu kenyamanan dan mobilitas mereka. Ketika tubuh yang sudah mulai rapuh bertemu dengan makanan yang tampaknya sehat, seperti jeruk,
tetapi justru memperburuk kondisinya. Hal ini tentu perlu mendapatkan perhatian lebih. Jeruk, yang selama ini dianggap sebagai buah yang sehat dan klasik, ternyata dapat menimbulkan masalah tersembunyi pada tubuh yang lebih tua. Apa yang dulu dianggap sebagai kebiasaan sehat, memulai hari dengan segelas jus jeruk, sekarang dapat menjadi penghalang bagi kenyamanan dan mobilitas kita. Tubuh kita memang berubah seiring bertambahnya usia, dan apa yang dulunya baik untuk kita, mungkin kini tidak lagi memberikan manfaat yang sama. Ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi seiring dengan perjalanan waktu. Oleh karena itu, meskipun jeruk mengandung banyak manfaat, kita perlu menyadari bahwa konsumsi berlebihan bisa berbahaya bagi kesehatan kita, terutama jika tubuh kita sudah mulai mengalami penurunan fungsi. Namun, jika jeruk yang sederhana saja bisa menimbulkan masalah, apa yang bisa kita katakan tentang buah-buahan lainnya yang tampaknya sehat tetapi menyimpan efek yang tidak terduga? Sebagai contoh, banyak buah yang kita konsumsi setiap hari dengan keyakinan bahwa itu adalah pilihan sehat, tetapi ternyata mereka memiliki dampak negatif yang tak terlihat. Jika jeruk bisa menjadi masalah bagi mereka yang memiliki masalah sendi, maka buah lainnya juga patut diperhatikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk lebih bijaksana dalam memilih makanan dan buah yang kita konsumsi, dengan mempertimbangkan kondisi tubuh kita yang semakin berubah seiring bertambahnya usia. 6. Apel hijau, penyebab tersembunyi. Nyeri kaki apel hijau adalah buah yang sering dianggap sebagai pilihan sehat yang segar dan menyegarkan. Dengan rasa tajam dan sedikit asam yang menggoda, apel hijau seringkali menjadi camilan favorit di kalangan orang dewasa, terutama bagi mereka yang peduli dengan berat badan dan kesehatan tubuh. Rasanya yang tidak terlalu manis membuatnya populer di kalangan orang tua yang ingin menghindari konsumsi gula berlebih. Apel hijau terlihat lebih ringan dan lebih alami dibandingkan dengan apel merah atau jenis lainnya, menjadikannya pilihan yang lebih sehat di mata banyak orang. Namun meskipun tampilannya yang tampak menyehatkan, ada sisi tersembunyi dari apel hijau yang dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kesehatan tubuh, terutama bagi orang yang sudah berusia lanjut. Salah satu masalah utama yang seringkali tidak terlihat dari konsumsi apel hijau adalah tingginya kadar asam malat yang terkandung di dalamnya. Asam malat adalah senyawa alami yang memberikan rasa asam pada buah ini. Dalam jumlah yang moderat, asam malat memang dapat bermanfaat bagi tubuh, misalnya dengan mendukung pencernaan dan membantu metabolisme energi. Namun bagi orang yang sudah berusia lanjut, tubuh mereka semakin sulit untuk memproses asam malat dalam jumlah yang lebih tinggi. Akibatnya, konsumsi apel hijau yang berlebihan dapat memperburuk kondisi tubuh, terutama bagi mereka yang menderita radang sendi atau nyeri otot. Asam malat ini dapat meningkatkan peradangan dalam tubuh, yang awalnya mungkin terasa di daerah pinggul dan paha, namun lama-kelamaan bisa menyebar ke bagian tubuh lainnya, termasuk pergelangan kaki dan kaki. Jika Anda sudah mengalami radang sendi atau masalah persendian lainnya, asam malat dalam apel hijau bisa memperburuk rasa sakit dan ketegangan pada sendi, memperparah kondisi yang sudah ada. Terkadang, rasa sakit ini datang secara diam-diam, tanpa kita sadari, sampai akhirnya kita merasa ketidaknyamanan yang lebih besar, seperti kesulitan berjalan atau rasa kaku yang bertambah. Selain kandungan asam malat, ada juga masalah lain yang terkait dengan apel hijau, yakni fluktuasi gula darah. Meskipun apel hijau cenderung memiliki rasa yang kurang manis dibandingkan dengan apel merah, buah ini tetap mengandung gula alami dalam jumlah tertentu. Bagi orang yang lebih tua, fluktuasi kadar gula darah ini bisa menjadi masalah besar. Gula yang terkandung dalam apel hijau, meskipun alami, tetap dapat mengganggu keseimbangan insulin dalam tubuh. Ketika gula darah meningkat dengan cepat, tubuh menjadi lebih sulit untuk mengelola pasokan oksigen ke otot, yang menyebabkan rasa kelelahan yang cepat pada betis dan otot-otot kaki. Kelelahan otot, kekakuan, atau bahkan nyeri tumpul saat berjalan, seperti biasa bisa menjadi pertanda bahwa tubuh Anda sedang berjuang untuk mengatur kadar gula darah yang tidak stabil. Ini adalah gejala umum yang bisa muncul pada orang yang mengonsumsi apel hijau terlalu sering, terutama jika apel tersebut dimakan tanpa mengombinasikannya dengan sumber protein atau serat yang dapat membantu menstabilkan gula darah. Tanpa adanya serat atau protein dalam pola makan,
kadar gula darah akan naik lebih cepat. Dan ini bisa menjadi masalah besar bagi tubuh yang sudah menua. Kram malam hari dan kekakuan tubuh di pagi hari seringkali menjadi tanda yang mengindikasikan bahwa Anda perlu meninjau kembali kebiasaan makan apel hijau yang mungkin sudah terlalu sering. Meskipun apel hijau memiliki reputasi sebagai buah yang lebih sehat dan lebih alami dibandingkan dengan apel yang lebih manis, kenyataannya konsumsi berlebihan dapat memberikan dampak yang lebih buruk daripada yang kita duga, terutama bagi orang yang lebih tua. Terkadang, kita cenderung menganggap bahwa memilih makanan dengan rasa yang lebih asam atau kurang manis berarti kita sudah membuat pilihan yang lebih sehat. Namun, pada kenyataannya, kondisi tubuh kita berubah seiring bertambahnya usia, dan apa yang dulu tampak seperti pilihan yang baik kini bisa menjadi faktor penyebab masalah kesehatan yang lebih besar. Apel hijau, meskipun tampak lebih aman, ternyata bisa menyimpan potensi masalah bagi kesehatan sendi dan metabolisme tubuh yang perlu kita waspadai. Dengan mengetahui dampak-dampak ini, kita harus lebih bijaksana dalam mengonsumsi makanan, terutama yang tampaknya lebih sehat, tetapi bisa memengaruhi tubuh kita dengan cara yang tidak kita sadari. Apel hijau mungkin tampak ringan dan segar, tetapi kandungan asam malat dan gula yang tersembunyi di dalamnya bisa menjadi masalah besar bagi mereka yang sudah berusia lebih lanjut. Dengan memperhatikan reaksi tubuh kita terhadap makanan tertentu, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak untuk menjaga kesehatan sendi dan metabolisme tubuh kita dalam jangka panjang. Pada akhirnya, meskipun apel hijau tampaknya menjadi pilihan yang lebih sehat, kita harus tetap waspada terhadap efek samping yang mungkin timbul, terutama jika kita sudah mulai merasakan gejala-gejala ketidaknyamanan. Mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan apakah kebiasaan makan apel hijau tersebut harus diubah atau dikurangi untuk menjaga kesehatan kita, terutama bagi tubuh yang semakin menua. Jadi, meskipun buah ini tetap bisa menjadi pilihan camilan, yang menyegarkan penting untuk memperhatikan bagaimana tubuh kita bereaksi terhadapnya. 7. Mangga. Bom gula untuk persendian Anda mangga. Buah tropis yang memikat dengan warna cerah dan aroma kaya, seringkali dianggap sebagai simbol kenikmatan dan kebahagiaan. Teksturnya yang lembut dan rasa manis yang menggoda membawa kita pada kenangan liburan tropis di mana setiap gigitan seakan mengingatkan kita pada suasana santai dan ceria di bawah sinar matahari. Bagi banyak orang, mangga adalah buah yang menyegarkan dan nikmat, terutama di musim panas. Tetapi di balik kelezatannya yang menggoda, ada bahaya yang tersembunyi yang dapat mempengaruhi kesehatan kita, terutama bagi orang tua atau mereka yang sudah menghadapi masalah kesehatan tertentu. Masalah utama yang datang dengan mangga adalah kandungan gula yang sangat tinggi. Satu buah mangga berukuran sedang dapat mengandung hingga 45 gram gula yang setara dengan 1 kaleng soda. Meskipun kadar gula ini mungkin tidak terlalu terasa bagi tubuh yang lebih muda dan sehat, bagi tubuh yang sudah menua, konsumsi gula dalam jumlah sebesar itu dapat membawa dampak yang serius. Tubuh yang lebih tua memproduksi lebih sedikit insulin, hormon yang berperan penting dalam mengatur kadar gula darah. Hal ini berarti bahwa tubuh lebih lambat dalam mengelola lonjakan gula darah yang terjadi setelah mengonsumsi mangga. Ketika kadar gula darah meningkat dengan cepat, peradangan pun dapat terjadi, terutama pada jaringan lunak di sekitar sendi, seperti lutut, pergelangan kaki, dan pinggul. Peradangan ini bukan hanya menambah rasa sakit pada sendi, tetapi juga dapat memperburuk kondisi yang sudah ada, seperti radang sendi atau osteoartritis. Bagi orang yang lebih tua, ini bisa menjadi hambatan besar yang mengganggu mobilitas dan kenyamanan sehari-hari. Sebagai tambahan, kadar gula yang tinggi dalam darah dapat merusak pembuluh darah kecil yang menyediakan oksigen dan nutrisi ke otot dan sendi, yang menyebabkan rasa nyeri dan ketegangan yang semakin parah. Selain itu, konsumsi mangga yang berlebihan juga dapat memengaruhi sistem saraf, terutama bagi mereka yang sudah rentan terhadap neuropati, suatu kondisi yang dapat menyebabkan gangguan pada saraf, seperti rasa kesemutan, mati rasa, atau sensasi terbakar pada kaki. Jika Anda mengalami gejala-gejala tersebut, mungkin tidak hanya penuaan yang menjadi penyebabnya, tetapi juga kandungan gula dalam mangga yang memperburuk gejala neuropati tersebut. Ketika tubuh Anda tidak dapat menangani lonjakan gula dalam darah dengan baik,
Kondisi ini bisa semakin parah dan rasa sakit atau ketidaknyamanan di kaki bisa menjadi lebih sering dirasakan, terutama pada malam hari. Kelezatan mangga juga menjadi alasan mengapa kita seringkali mengonsumsinya dalam jumlah berlebihan. Rasa manis dan gurih dari mangga membuat kita mudah terjebak dalam kebiasaan makan terlalu banyak, baik dalam bentuk langsung sebagai camilan, maupun sebagai bahan tambahan dalam smoothie, salad buah, atau jus. Tanpa kita sadari, tubuh kita bisa menerima lebih banyak gula daripada yang dibutuhkan. Bahkan ketika kita menganggap bahwa mengonsumsi mangga sebagai bagian dari diet sehat, kita mungkin secara tidak sadar mengganggu keseimbangan gula darah kita, yang akhirnya berdampak pada kesehatan kaki dan sendi kita. Peningkatan gula darah yang berkelanjutan akibat konsumsi mangga yang berlebihan dapat menyebabkan pembengkakan pada kaki, rasa berat, dan kelelahan yang seringkali menjadi hambatan dalam aktivitas sehari-hari. Meskipun mangga tampaknya hanya memberikan rasa segar dan menyenangkan, bagi tubuh yang lebih tua, dampaknya bisa jauh lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih memperhatikan apa yang kita makan, bahkan jika makanan tersebut tampak sehat dan menggoda seperti mangga. Mengingat banyaknya buah yang dapat memberikan dampak tersembunyi pada kesehatan kita, terutama pada kaki dan persendian, Anda mungkin bertanya-tanya apakah masih ada pilihan makanan yang dapat kita nikmati tanpa khawatir akan dampak buruknya. Jangan khawatir, karena masih banyak pilihan sehat dan lezat yang bisa membantu memperbaiki mobilitas dan menjaga kesehatan tubuh kita. Pilihlah buah-buahan yang lebih rendah kandungan gula dan lebih ramah bagi tubuh yang lebih tua, seperti buah beri atau apel yang lebih rendah kalori dan gula. Dengan memperhatikan keseimbangan dalam pola makan, Anda masih bisa menikmati makanan yang enak tanpa harus mengorbankan kesehatan tubuh. Dengan segala manfaat yang ditawarkan oleh mangga, kita juga harus bijak dalam mengonsumsinya, mengingat dampak besar yang bisa ditimbulkan pada tubuh yang lebih tua. Terlepas dari kenikmatannya, penting bagi kita untuk mengenali apa yang lebih baik untuk tubuh kita, terutama ketika tubuh kita semakin menua dan membutuhkan perhatian ekstra dalam menjaga kesehatan sendi dan kaki. Mengelola konsumsi gula dengan bijak akan membantu menjaga tubuh kita tetap sehat, aktif dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Makanan yang sebaiknya dikonsumsi oleh orang lanjut. Usia mungkin ada kalanya Anda merasa terkejut atau kecewa ketika mengetahui bahwa beberapa buah yang kita anggap menyehatkan ternyata dapat memberikan dampak buruk bagi tubuh kita, terutama bagi mereka yang sudah memasuki usia lanjut. Namun, jangan biarkan hal itu membuat Anda putus asa. Sadarilah bahwa kesadaran mengenai hal ini justru memberikan kekuatan bagi kita untuk membuat pilihan yang lebih bijaksana yang dapat mendukung kesehatan tubuh kita dalam jangka panjang. Menjadi tua bukan berarti harus menyerah pada keadaan. Justru ini adalah waktu bagi kita untuk lebih bijak dalam memilih gaya hidup yang dapat meningkatkan kesejahteraan tubuh dan jiwa. Dalam memilih makanan yang tepat, buah menjadi salah satu pilihan penting. Beberapa buah terbukti sangat bermanfaat untuk kesehatan, terutama bagi orang lanjut usia yang membutuhkan perhatian ekstra terhadap kesehatan persendian, sistem pencernaan, dan sirkulasi darah mereka. Salah satu pilihan terbaik adalah buah beri, seperti blueberry, raspberry, dan blackberry. Buah-buah kecil ini kaya akan antioksidan yang dapat membantu melawan peradangan dalam tubuh. Antioksidan sangat penting karena membantu mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas, yang bisa memperburuk kondisi tubuh, terutama pada orang lanjut usia. Selain itu, buah beri juga rendah gula, sehingga mereka menjadi pilihan yang aman bagi siapa saja yang ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil, tanpa mengorbankan rasa manis yang menyegarkan. Ceri juga merupakan buah yang tidak kalah bermanfaat. Dikenal dapat membantu mengelola kadar asam urat dalam tubuh. Ceri dapat meredakan rasa sakit pada persendian yang sering dialami oleh mereka yang menderita asam urat. Namun, penting untuk selalu memperhatikan ukuran porsi yang dikonsumsi. Meski ceri memiliki banyak manfaat, konsumsi yang berlebihan tetap bisa memengaruhi kadar gula darah. Jadi pastikan Anda menikmati ceri secukupnya agar tetap mendapatkan manfaat maksimal tanpa risiko berlebih.
Sementara itu, alpukat atau pengacara, yang dalam klasifikasi botani juga termasuk dalam kategori buah, merupakan pilihan cerdas lainnya. Kaya akan lemak sehat, alpukat memiliki kemampuan untuk melindungi persendian Anda dan mengatur kadar insulin dalam tubuh. Lemak sehat ini membantu menjaga kestabilan energi sepanjang hari, sehingga Anda bisa tetap merasa bertenaga tanpa harus merasa lemas di tengah hari. Ketika tubuh Anda mendapat dukungan dari makanan yang tepat, persendian Anda dapat bekerja dengan lebih optimal, dan metabolisme tubuh pun menjadi lebih lancar. Selain itu, pepaya juga menjadi pilihan buah yang tak boleh diabaikan. Buah tropis, yang kaya akan vitamin ini tidak hanya menyegarkan, tetapi juga mengandung enzim papain yang membantu pencernaan dan meredakan peradangan. Bagi mereka yang tubuhnya mulai melambat dalam proses pencernaan, pepaya dapat memberikan bantuan yang sangat berarti. Lembut dan mudah dicerna, pepaya menjadi buah yang ideal untuk perut yang menua, membantu menjaga pencernaan yang sehat, dan memastikan tubuh mendapatkan nutrisi yang diperlukan tanpa membebani sistem pencernaan. Pir adalah buah manis yang sangat cocok bagi mereka yang suka menikmati makanan manis. Dengan kandungan serat yang tinggi, pir dapat memperlambat penyerapan gula ke dalam darah, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula yang tajam. Ditambah dengan protein yang dapat menguatkan tubuh, pir adalah buah yang dapat membantu menjaga kaki tetap kuat dan bertenaga. Pada tahap kehidupan ini, setiap gigitan yang Anda konsumsi seharusnya dapat membantu Anda bergerak lebih bebas dan nyaman. Jangan biarkan makanan yang tidak tepat menghambat mobilitas Anda. Setelah melalui banyak tahapan kehidupan, menghadapi suka duka, saat-saat nyaman dan juga momen-momen penuh tantangan, kini saatnya bagi saya untuk berbagi pemikiran dengan Anda. Menjadi tua bukanlah hal yang mudah, dan tidak ada yang benar-benar mempersiapkan kita untuk menghadapi lutut yang kaku, kaki yang cepat lelah setelah sedikit usaha, atau ketakutan bahwa suatu hari nanti kita tidak akan bisa lagi bergerak dengan bebas seperti sebelumnya. Namun, jika ada satu pelajaran penting yang saya peroleh seiring bertambahnya usia, itu adalah bahwa tidak ada kata terlambat untuk membuat pilihan baru yang lebih baik. Kita tumbuh dengan mendengar kalimat, makanlah buah-buahan, itu baik untukmu. Dan selama sebagian besar hidup kita, itu benar adanya. Namun, ketika kita mencapai usia 60-an, 70-an, dan seterusnya, tubuh kita mulai mengirimkan sinyal-sinyal yang lebih halus dan lebih mendesak. Makanan yang dulunya tampak tidak berbahaya kini bisa memicu peradangan atau kelelahan yang tak terduga. Dan hal ini sebaiknya tidak kita abaikan. Jadi penting bagi kita untuk memahami bahwa seiring dengan bertambahnya usia, kita perlu lebih memperhatikan apa yang kita konsumsi. Tubuh kita tidak lagi merespons makanan seperti dulu, dan sekarang kita harus lebih bijaksana dalam memilih makanan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga mendukung tubuh kita untuk tetap kuat, sehat, dan bertenaga. Pilihan-pilihan yang lebih bijaksana dalam memilih makanan dapat menjadi kunci bagi kita untuk menjaga mobilitas, memperbaiki kualitas hidup, dan menghindari masalah kesehatan yang tidak diinginkan. Jangan pernah takut untuk beradaptasi dengan perubahan ini, karena setiap langkah menuju pilihan yang lebih sehat adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih berkualitas. Dan ingatlah, pada tahap kehidupan ini, setiap gigitan yang kita pilih harus memperkuat tubuh kita, bukan justru membatasi kita. Tetaplah sehat, tetaplah aktif, dan nikmati setiap momen kehidupan ini dengan rasa syukur dan bijaksana. 7 buah yang kita bicarakan dalam video ini tidaklah buruk jika dibandingkan dengan makanan olahan atau junk food. Namun bagi tubuh kita yang sudah lebih tua, terutama bagi kaki dan persendian yang sudah mengalami berbagai perubahan seiring bertambahnya usia, buah-buahan ini bisa diam-diam merampas kenyamanan dan kekuatan yang kita butuhkan. Terkadang kita tidak menyadari bagaimana makanan yang kita konsumsi bisa mempengaruhi kondisi tubuh kita, hingga akhirnya kita merasakan dampaknya. Bahan-bahan alami yang seharusnya menjadi penunjang kesehatan kita, bisa menjadi beban bagi tubuh yang sudah menua. Kita pun butuh bahan yang lebih ramah dan lebih mendukung tubuh kita dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Berjalan adalah simbol kebebasan bagi setiap orang tua. Itu adalah hak dasar setiap individu untuk dapat menjalani kehidupan dengan ketentuannya sendiri.
Namun bagaimana jika kebebasan ini bisa terancam hanya karena pilihan makanan yang sebenarnya bisa kita kontrol? Mengapa kita mempertaruhkan kebebasan kita dengan memilih sesuatu yang sebenarnya bisa kita kendalikan dengan lebih bijak? Mengapa memilih makanan yang tidak hanya memberikan kenyamanan sesaat, tetapi bisa mempengaruhi kualitas hidup kita di masa depan? Ingatlah, Anda tidak perlu mengubah pola makan Anda secara drastis dalam semalam. Setiap langkah kecil yang Anda ambil menuju gaya hidup yang lebih sehat akan membawa dampak besar bagi tubuh Anda di masa depan. Mulailah secara perlahan dengan mengurangi konsumsi buah-buahan yang dapat mengiritasi tubuh Anda. Gantilah dengan buah-buahan yang menenangkan dan memperkuat tubuh Anda. Setiap perubahan yang Anda lakukan pada pola makan Anda akan membantu tubuh Anda merasa lebih baik. Perhatikan bagaimana tubuh Anda merespons setelah makan. Apa yang Anda rasakan 1 jam setelah mengonsumsinya? Apakah lutut Anda terasa lebih sakit? Apakah pergelangan kaki Anda bengkak? Apakah betis Anda terasa kencang? Semua reaksi tubuh Anda adalah isyarat bijak yang diberikan oleh tubuh Anda sendiri untuk menunjukkan bahwa tubuh Anda membutuhkan perhatian ekstra. Jika Anda merasa bahwa ini terlalu sulit atau Anda merasa bingung, tariklah napas dalam-dalam. Jangan pernah merasa bahwa Anda gagal hanya karena memilih buah yang Anda kira sehat. Ini bukan soal kesalahan. Ini tentang perjalanan yang harus Anda lalui untuk memahami tubuh Anda lebih dalam. Ini adalah proses belajar, beradaptasi, dan tumbuh. Ingatlah, hidup Anda tidak berakhir hanya karena Anda semakin bertambah tua. Seringkali, bertambahnya usia justru membawa kita pada babak yang lebih bijaksana dan penuh kesadaran. Dengan bertambahnya usia, kita diberikan kesempatan untuk lebih menghargai hidup, menjaga kesehatan, dan menjalani hari-hari kita dengan lebih bermakna. Sebagai seseorang yang lebih berpengalaman, saya ingin berbagi sedikit kebijaksanaan. Hormatilah tubuh Anda, kaki Anda, kesehatan Anda, dan masa depan Anda. Anda berhak untuk menjalani hari-hari Anda dengan mudah, penuh energi, dan percaya diri. Anda berhak mendapatkan pagi hari yang bebas dari rasa sakit, sore hari yang nyaman untuk bergerak, dan malam hari yang dihabiskan dengan melakukan hal-hal yang Anda cintai. Karena hidup yang lebih lama bukan berarti hidup yang lebih berat. Hidup yang lebih lama berarti hidup yang lebih kuat, lebih bermakna, dan lebih penuh dengan kebahagiaan. Setiap pilihan yang Anda buat, mulai dari apa yang Anda konsumsi setiap hari hingga bagaimana Anda mengatur rutinitas harian Anda, dapat menentukan corak kehidupan yang ingin Anda jalani. Inilah saatnya untuk menyadari bahwa setiap tindakan yang Anda lakukan, baik yang besar maupun yang kecil, memiliki dampak yang sangat besar pada kualitas hidup Anda. Dengan kesadaran ini, Anda dapat memilih untuk hidup lebih sehat, lebih aktif, dan lebih bahagia. Sekarang saya ingin mendengar pendapat Anda. Dari semua buah yang telah kita bahas, satu hal apa yang akan Anda ubah dalam rutinitas Anda setelah mengetahuinya? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar, karena saya ingin tahu bagaimana Anda merespons informasi ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tolong tinggalkan A di kolom komentar. Jika Anda merasa tidak setuju atau ingin berbagi pandangan berbeda, tinggalkan 0 di kolom komentar. Saya sangat menghargai setiap masukan yang Anda berikan, karena itu membantu saya untuk terus memberikan informasi yang lebih baik di masa depan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tetap mendapatkan informasi terkini tentang tips kesehatan yang ramah lansia dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Ingatlah, hidup lebih lama bukan berarti hidup lebih sulit. Hidup lebih lama berarti hidup yang lebih kuat, lebih penuh semangat, dan lebih memuaskan. Nikmati setiap langkah yang kita ambil, karena hidup ini adalah perjalanan yang berharga, dan kita berhak menjalani setiap momennya dengan penuh rasa syukur.